Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya malam ini Engkau punya pesan buat setiap kami, sehingga kami sebelum tidur kami mau makan firman, merenungkan firman, karena hanya firman yang jadi kekuatan buat setiap kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, malam semuanya, tetap semangat, tetap sukacita. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana buruk bukan terpuruk. Tangkep ya. Orang pasti berpikir kalau buruk, kenapa kita takut? Karena pikiran kita saat semua buruk, maka hasilnya terpuruk. Nah, makanya kita takut. Tapi kalau kita berpikir buruk, itu cuman sesaat, nanti hasilnya baik. Maka tidak ada orang yang tidur stres khawatir ya. Orang stres karena mikir buruk terpuruk. Tapi malam ini kita belajar buruk bukan terpuruk. Jadi siapa yang lagi ngalami fase buruk hari ini jangan takut. Karena senyatanya masalah itu cuman alat Tuhan. Dan kalau saudara baca, segala sesuatu itu sedang ada di masa seperti kita baca. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Lihat ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hari ini banyak orang stres bukan memperhatikan hidup, tapi yang diperhatikan keuangan. Duit terus, suami terus, istri tidak pulang-pulang, anak terus, kanker terus. Tapi firman Tuhan mengajak perhatikanlah dengan seksama. Orang memperhatikan dengan semangat seksama itu disuruh fokus. Fokusnya bukan masalah, tapi bagaimana kamu hidup. Berarti bukan jalan hidup masalah yang dilihat, tapi respon hidup. Tangkep ya. Kita hari ini yang diperhatikan, yang difokusi itu bagaimana kita hidup. Masalah tidak jadi masalah, yang penting hidup kita benar. Janganlah seperti orang bebal. Banyak orang bebal loh hari-hari ini. Sudah dikasih tahu, jangan takut, jangan khawatir. Hari esok, masa depan itu selalu ada. Tapi doanya selalu sama Tuhan, takut, khawatir. Tuhan gimana hari esokku? Tuhan gimana masa depanku? Gimana Tuhan? Tuhan jawab, masa depanmu selalu ada. Hari esokmu selalu penuh damai sejahtera dan penuh harapan. Tanya lagi besok, Tuhan masa depanku gimana Tuhan? Tuhan, kenapa ini susah Tuhan? Nanti susah hari esokku gimana Tuhan? Dijawab lagi sama Tuhan. Banyak orang hidup dalam kebebalan. Respon hidupmu tidak diperhatikan. Marah ya marah. Sakit hati ya sakit hati terus. Suka maki orang, suka maki orang. Gak boleh takut khawatir terus. Ini orang bebal loh saudara. Tetapi seperti orang arif. Ini perintah Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Saudara, kita ini sadar enggak? Kita hari-hari ini hidup di masa yang jahat makin jahat. Makanya pergunakanlah waktu yang ada. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini tidak cari kehendak Tuhan di balik masalah, tapi cari kehendaknya sendiri. Aku maunya sukses, aku maunya hebat, aku maunya terkenal, aku maunya beli rumah, beli ini. Saudara dan saya hari ini orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Makanya hari ini perhatikan fokus bagaimana kita hidup. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang hari-hari ini adalah jahat. Hari ini waktu ini terus tambah cepat saudara. Hari ini waktu ini sudah akhir Agustus, sebentar lagi nanti Happy New Year, sudah ganti tahun lagi. Usia tambah tua. Saudara tahu
dengan waktu yang semakin jahat, itu semakin mempercepat di mana kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Ingat loh, fokus waktumu sudah tidak banyak di dunia ini. Saudara jangan hanya pusing dengan urusan di dunia, perkara dunia, hanya urusan bonus. Kita ini hidup seperti uap. Waktu itu seperti uap. Lihat ya, tiba-tiba sudah lagi. Waktu sudah seperti uap, berarti hidup kita juga semakin cepat seperti uap berakhir. Makanya dengan seksama fokus, yaitu perhatikan cara kita hidup. Jangan seperti orang bebal, pergunakan waktu yang ada dan berusaha mengerti kehendak Tuhan. Itu aja tujuannya kita hidup di dunia ini. Makanya kalau kita lagi ngalami yang buruk, itu ndak akan terpuruk. Karena supaya kita ini diarahkan Tuhan, fokusnya bukan lagi uang, fokusnya bukan kejar kenyamanan dunia, tapi fokusnya hari ini, cara hidup kita ini sudah berkenan ndak sama Tuhan. Jujur kalau kita kaya, kita enak. Kita ini hidup maunya kita sendiri, bukan maunya Tuhan. Kita hidup mau-maunya kita, tapi dengan proses Tuhan berharap cara hidup kita dirubah sesuai maunya Tuhan. Kita juga sadar diri bahwa waktu sudah semakin singkat, tidak mempergunakan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Jujur kalau orang tanya, Bu capek enggak? Capek saudara. Tadi pagi pesawat 5:30 jam 4 pagi saya bangun. Datang saya harus khotbah, balik lagi tadi khotbah lagi malam, ngisi doa malam, pulang sepertinya kepingin tidur saudara. Tapi pikiran masih ingat belum saat teduh. Ya sudah, Tuhan kasih saya bahan untuk khotbah, ya sudah. Tuhan kasih saya kekuatan. Yang penting saya happy ya happy ye aja setiap hari. Pokoknya jadi anak Tuhan itu sudah happy aja ya. Nah, hari ini perkatakan rema yang saudara bawa. Kita ini semua saya kasih rema di Kisah Rasul ini jadi bahan ucapan kita tiap hari ya. Kisah Rasul 3 ayat 25b dan Galatia 3 ayat 29. Gampang diingat. Kisah Rasul 3 ayat 25b dan Galatia 3 ayat 29. 2 hari yang lalu ini saya dapat waktu saya dalam perjalanan di pesawat. Tuhan tuh ingatkan kehidupan kita semua hari-hari ini. Saudara ndak usah takut buruk itu bakal terpuruk saudara. Kenapa? Karena kita baca yuk salah satu peneguhannya. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Kita ini keturunan Abraham yang masih hidup di muka bumi ini, termasuk saudara dan saya. Hari ini apapun masalah kita, Tuhan itu tetap mau memberkati saudara dan saya karena kita semua keturunan Abraham. Tangkap ya. Siapapun yang hari ini masih hidup di muka bumi, kita ini keturunan Abraham yang masih diberkati sama Tuhan. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus itu hidup oleh apa? Anugerah. Saudara percaya kita adalah milik Kristus yang hidup dalam anugerah. Sampai hari ini hidup ini hanya anugerah. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Hari ini kita keturunan Abraham yang berhak menikmati dan milik Kristus. Percayalah sampai hari ini katakan, aku diberkati. Aku hidup dalam anugerah. Dan aku hidup dalam janji Allah. Makanya diingat-ingat, jalani, nikmati, syukuri. Kenapa? Karena kita hidup dalam anugerah, kita hidup dalam janji Allah, dan kita hidup dalam berkatnya Tuhan. Seluruh orang di muka bumi yang keturunan Abraham selalu JNS dan AJB. Tangkap ya. Saudara setiap hari berkatakan, jalani, nikmati, syukuri tiap hari. Kalau iblis datang, AJB. Alami anugerah Tuhan, ya, janji Tuhan dan berkat Tuhan, karena aku adalah keturunan Abraham dan miliknya Kristus. Jadi sekali lagi kalau kita JNS AJB setiap hari, ya JNS AJB setiap hari,
AJB itu kalau di orang jual beli rumah itu akte apa ya, jual beli. Nah ya, AJB itu akte jual beli, saudara. Ya, saudara percaya kita masih punya akte yaitu anugerah, janji, dan berkat. Ya, kita masih punya AJB. Hari ini kita sudah belajar salah satu kata-kata yang perlu kita pelajari. Nah, kita lihat bagaimana buruk tidak terpuruk. Saya akan bahas dari Filipi 2 ayat 16 yang tadi saya share di renungan. Saya akan bahas poinnya. Filipi 2 ayat 16. Apa yang mesti kita lakukan buruk supaya tidak terpuruk? Saudara sudah tahu ya, kita AJB sama Tuhan tiap hari. AJB yaitu alami anugerah Tuhan sebagai milik Kristus, janji dan berkat Tuhan. Caranya gimana? Supaya buruk tidak terpuruk ya. Kalau bugem beda lagi AJB-nya ya. Yuk Filipi 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara kalau mau AJB, saudara percaya kita tidak akan terpuruk kalau kita berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Saudara bukan buruk terpuruk, tapi malah bermegah. Kalau kita pegang firman kehidupan, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ada 3 step malam ini kita belajar. Buruk tidak terpuruk, malah buruk bermegah pada hari Kristus. Kenapa? Karena kita berpegang pada firman. Kita tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah jalani prosesnya Tuhan. Tidak percuma berlomba jadi orang benar. Jadi sekali lagi, saudara dan saya bukan malangnya nasib, buruk tidak terpuruk. Buruk akan bermegah pada hari Kristus kalau kita berpegang pada firman. Tangkap ya, saudara, hari ini tidak percuma saudara berlomba dan tidak percuma saudara bersusah-susah jalani prosesnya Tuhan. Hari ini kita ini berlomba jadi orang benar, itu tidak pernah percuma. Kalau saudara berlomba jadi orang kaya makin kaya, semuanya sia-sia, percuma. Usaha cuman menjaring angin. Orang kaya dinikmati hanya ditinggal selamanya. Berarti semuanya sia-sia. Ya, saudara percaya kita semua hari ini hidup di masa yang tidak mudah. Makanya kita perlu firman. Saya itu kalau tidak ada firman sudah tidak tahu jadi apa, saudara. Sudah mungkin hidup sudah putus asa. Mungkin istilahnya kalau sudah putus asa, sudah tidak mau lihat lagi kehidupan. Jujur orang selagi capek banyak. Orang banyak minum obat penenang daripada makan firman. Kita hari ini makan firman jadi kuat. Karena setiap kita hari ini perlu kelegaan. Saudara tidak bisa berjalan maju dengan stres, depresi. Nanti kekuatan saudara akan habis. Orang kelihatannya bertahan, tapi bertahannya dengan depresi. Habis tidak? Habis. Iman habis, sukacita habis, jam doa habis. Hanya untuk menghabiskan stres, depresi. Tapi kalau orang bertahan bersama Tuhan, saudara bertahan dengan sukacita, dengan kelegaan, saudara bertahan dengan semangat. Kenapa? Karena kita punya pegangan firman. Dan kita berkata, tidak apa-apa. Semua proses kehidupan itu tidak pernah percuma. Aku lagi berlomba jadi orang benar. Aku tidak percuma bersusah-susah mengikuti prosesnya Tuhan sampai selesai. Karena proses Tuhan itu baik buat saudara. Makanya Tuhan suka proses. Saudara suka hasil. Kita sukanya berhasil. Hasil berhasil tidak apa-apa, tidak salah. Tapi hasil berhasilnya saudara sukanya cuman urusan berkat dan diberkati. Saudara hari ini nggak mau urusan yang namanya berhasil jadi orang benar. Saudara nggak mau pusing lagi. Aduh, jadi orang benar uang aja nggak punya. Loh, nggak punya uang. Tapi waktu kita belajar untuk taat, kita berubah, saudara. Kita berhasil loh di mata Tuhan. Saya mungkin orang dunia lihat dalam rumah tangga saya belum berhasil sepenuhnya. Tapi di mata Tuhan saya sudah berhasil jadi orang benar. Saya sudah berhasil jadi hambanya. Makanya 3 hal kita bahas. Yuk, bagaimana pegang firman Tuhan.
Ya, saudara percaya hari ini firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 ya. Kita semua hari-hari ini percayalah, kita itu pegang firman, karena firman itu pelita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita mau berjalan maju, walaupun gelapnya dunia, kalau kita pegang firman, kita tetap menuju satu jalan, yaitu jalan terang, jalan kebenaran, kehidupan. Tapi kalau kita berjalan bukan dengan pegang firman, maka jalan yang kita tempuh di depan itu semuanya gelap. Bahkan nanti itu saudara akan masuk ke dalam jurang maut. Tapi waktu saudara pegang firman, maka firman itu jadi pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Yang kedua, yuk baca Yakobus 1 ayat 21 dan 22. Yakobus 1 ayat 21-22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Dosa itu dibuang. Yang kotor, mulut kotor dibuang, pikiran kotor dibuang, ya. Termasuk orang tanya, "Bu, suami saya suka lihat pornografi. Boleh enggak?" Enggak boleh. Pikiran kotor, yang namanya segala sesuatu yang kotor, pikiran kotor, lihat film porno itu nanti pikiran kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Orang banyak sakit jiwa loh sekarang. Saudara hanya butuh firman. Ada banyak orang depresi itu sakit jiwa. Orang sampai panik attack itu sakit jiwa, saudara. Orang sampai berbuat dosa, tidak takut Tuhan. Semuanya itu adalah sakit jiwa. Makanya firman itu harus tertanam dengan lemah lembut di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi apa yang membuat firman Tuhan itu menjadi ditanam dalam hati supaya jiwa kita itu tenang, saudara. Tidak lagi stres, makanan jiwa kita firman, maka jiwa kita itu jadi sehat. Saya itu sampai ngomong beberapa saat di UGD banyak orang sakit, tapi kalau diperiksa tidak ada penyakit. Dokter bilang itu karena sakit jiwanya. Ya, orang sakit jiwa itu banyak asumsi, saudara. Orang hidup dengan berasumsi itu berarti saudara mendahului Tuhan. Sementara Tuhan sudah berkata, "Nak, aku ada di hari esokmu. Makanya kamu jangan khawatir akan hari esok." Tapi kita ini berasumsi. Kita mikirnya pasti hari esokku hancur. Hari ini rumahku jual, pabrik jual, hancur. Nah, kita ini sok melebihi Tuhan dengan asumsi kita yang kita tidak tahu apa-apa. 1 jam ke depan, saudara bisa lihat gak kehidupanmu seperti apa? Boro-boro 1 jam, detik aja. Dari kejadian pesawat India, detik aja, orang gak tahu. Dari mau menuju London, menuju alam yang lain. Menuju kehidupan yang hari itu maunya ke London, malah menuju kemana saudara? Ke lubang kubur. Tidak ada orang yang tahu, saudara. Makanya kita hari ini tuh sudah puji Tuhan, haleluya. Kita punya Tuhan yang sudah berdiri di hari esok. Yang penting hari ini buruk tidak akan terpuruk, sudah. Yang penting saudara pegang firman. Jadi pegang firman itu pelita, dan firman Tuhan berkata di 22, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Banyak loh anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, walaupun haleluya puji Tuhan, tapi menipu Tuhan. Kenapa? Pinter teori, pinter baca firman, pinter berdoa, pinter pelayanan, hebat dalam menyanyi suara emas, tapi zero melakukan firman. Banyak orang itu jadi penipu hari-hari ini.
menipu dirinya sendiri. Saudara, jangan sampai kita jadi orang Kristen tapi yang dikenal Tuhan. Saudara sudah pelayanan hebat, tapi Tuhan bilang gini, percuma kamu menipu, kamu penipu, karena kamu cuman pinter khotbah, tapi kamu ndak bisa ngelakuin firman. Kamu pinter pelayanan, kamu pinter ngotbahi orang, kamu pinter kasih sumbangan gereja, tapi aku ndak pernah cari penipu. Aku cari orang yang jujur hari-hari ini jadi pelaku firman. Makanya hari ini 3, kalau kita pegang firman, maka firman itu akan jadi pelita dan terang bagi jalan kita. Firman itu akan menjadi ditanamkan, terima dan akan tanamkan dalam hati. Maka hatimu itu akan dipenuhi damai sejahtera. Dan yang ketiga, kita akan jadi pelaku bukan pendengar. Tangkap ya, makanya pegang firman supaya kita jadi pelaku firman bukan hanya pendengar. Supaya firman itu dapat menjadikan hatimu penuh damai sejahtera. Dan firman ini akan menjadi pelita bagi kaki dan terang. Tangkap ya, jadi kita harus pegang firman, itu yang pertama. Yang kedua, tidak percuma berlomba menjadi orang benar. Saudara, hari ini tahu musuh kita bukan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Itu artinya musuh kita itu tetap iblis, saudara. Makanya jangan marah sama suamimu walaupun tidak pulang. Hari ini keterlaluan, tidak usah marah. Suami kita itu bukan musuhnya kita. Tangkap ya, tapi tetap iblis musuh kita yang jadi musuhnya Allah. Nah, kalau saudara percaya hari ini jadi orang Kristen itu tidak percuma berlomba. Saudara, hari ini berlomba bukan kaya makin kaya, tapi kita berlomba menuju garis akhir. Berlombalah seperti kitab Wahyu. Yang cemar makin cemar, biarkan. Tapi yang kudus harus makin kudus, yang benar makin benar. Itu perlombaan kita. Jadi kita bangganya kita, bukan karena kita kaya makin kaya, bangganya kita supaya kita tidak jadi penipu, kita makin kudus, kita makin radikal, kita makin hidup benar, kita makin berbuah roh lebat. Itu kebanggaan kita. Nah, Amsal 12 ayat 2 dan ayat 7 dan 21. Satu poin lagi kita selesai ya. Saya juga mau istirahat cepat saudara, karena besok saya juga ada khotbah lagi pagi. Saya harus naik pesawat lagi. Katanya orang saya ngalah-ngalahi pramugari, saudara. Pramugarinya Tuhan Yesus ini ya. Saudara percaya kalau secara akal, kalau bukan karena anugerah, pikiran ini sudah stuck loh saudara ya. Tapi karena anugerah Tuhan saya itu masih diberi semangat, itu aja. Nah, kita baca Amsal 12 ayat 7 dan 21, bukan 12. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Siapa yang suka ngiri dengan perbuatan orang berdosa kok enak bertobat. Tetapi rumah orang benar berdiri. Saudara, yang perlu dilombakan tuh orang benar. Karena kalau saudara lomba-lombanya kaya, saudara jatuh, suatu kali saudara akan dijatuhkan dan tidak ada lagi. 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ada kata celaka, ada kata senantiasa, berarti always. Hari ini kalau kita berlomba jadi viral, sukses, tidak takut Tuhan, kekayaanmu suatu kali jatuh. Ketenaranmu, kesuksesanmu suatu kali akan jatuh. Dan waktu jatuh, saudara akan ditimpa bencana dan senantiasa celaka. Enak enggak sih saudara? Hari ini kaya, super kaya, tapi setelah kaya, saudara enggak akan selamanya. Karena kita tahu kalau kita kaya di hadapan dunia, enggak kaya di hadapan Tuhan, berarti kayamu cheating. Kayamu dengan banyak trik, tipuan dosa, nikmat dosa, nyaman dosa. Ada banyak kesalahan yang kita lakukan, maka senyatanya kekayaanmu tidak akan selamanya. Kekayaanmu hanya sesaat kemudian jatuh, dan jatuhnya itu ditimpa bencana dan senantiasa celaka. Makanya kalau baca firman dicermati kata demi kata. Siapa yang mau jadi orang berdosa? Siapa yang mau jadi pelakor? Tidak mau saudara.
Aduh, jadi pelakor itu jangan dilihat enak, wanita tobat. Jadi orang ambil istrinya orang, penipu. Nggak enak, saudara. Percayalah, kenikmatan jadi pelakor walaupun kelihatan dicintai orang, ya, kenikmatan jadi ambil suami orang, ambil uangnya orang, menfitnah orang, kelihatannya enak, tapi sekali lagi mereka dalam perjalanan jatuh, ditimpa bencana dan selalu celaka, selalu loh saudara. Aduh, buat kita sudahlah jadi orang benar aja. Tapi orang benar Bu Eli tidak cepat kaya, tidak apa-apa. Kalau cepat kaya nanti tidak kaya di hadapan Tuhan. Kita ini lagi di upgrade kaya supaya kita hidup tidak jadi bebal. Kita perhatikan waktu sudah semakin singkat. Perhatikan dengan sesama kita hidup. Makanya kita jangan sampai hari ini mau hidup hari ini tidak berlomba-lomba jadi orang benar. Yuk kita berlomba. Saya dan saudara berlomba tiap hari. Tuhan, aku mau hari ini mau memperhatikan bagaimana aku hidup waktu yang semakin singkat. Dan aku mulai mengerti kehendak Tuhan supaya aku jadi orang benar yang tidak alami hal buruk, tapi akan bangun kembali. Makanya buruk gak terpuruk. Karena orang benar itu akan bangun kembali. Orang benar itu pasti berdiri kembali. Dan orang benar tidak tertimpa oleh bencana apapun. Sekali lagi, orang benar gak akan buruk, gak akan terpuruk. Tapi orang fasik nanti yang akan terpuruk. Kenapa? Karena orang benar itu pasti bangun. Orang benar itu pasti berdiri kembali. Orang benar itu tidak ditimpa bencana apapun. Kenapa? Karena kita jatuh di dalam anugerah Tuhan. Saya ngalami goncangan rumah tangga 15 tahun. Kalau bukan jatuh di dalam anugerah Tuhan, wah, babak belur saudara. Logikanya ya bencana, ya malapetaka, musibah, air bah. Waduh, itu benar-benar kita bisa benar-benar hancur. Tapi lihat, orang benar itu spesial. Makanya orang benar itu bibit unggul. Dari kemarin kenapa saya dikasih hikmat Tuhan. Tuhan tuh bilang gini, katakan buat setiap anak-anakku. Orang benar itu bibitnya unggul. Jatuh pun tidak akan terpuruk, malah bangun kembali. Dan bangunnya itu nanti malah lipat loh saudara. Orang benar itu bisa terpuruk tapi malah dibawa terbang kayak Raja Wali. Makanya orang benar itu bibitnya unggul saudara. Waktu jatuh, dia bukan jatuh untuk terpuruk. Karena jatuhnya dalam anugerah Tuhan jadi bibit unggul. Ayub terpuruk baliknya 2 kali lipat sampai kebahagiaan lipat-lipat lebih dari 2 kali lipat. Kalau sampai 4 generasi pasti lipat-lipat. Makanya orang benar itu bibit unggul. Karena pasti bangun kembali, berdiri kembali, tidak tertimpa bencana apapun. Sementara orang yang jahat sama kita nanti, lihat aja ya, pelakor-pelakor, pebinor, orang yang menfitnah kita, nanti mereka akan jatuh, ya, jatuhnya dalam bencana dan selalu ada malapetaka, ndak enak. Berikutnya, ya, bagaimana yang terakhir, ndak percuma bersusah-susah jalani prosesnya Tuhan. Kenapa? Ayat ini besok mungkin kalau ada waktu saya akan bahas. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 itu bagus saudara. 1 Petrus 4 ayat 12-13, karena hari-hari ini kenyataannya banyak orang yang lagi ngalami seperti ini. Saudara percaya, kita ini adalah apa saudara? Hamba Tuhan, ya. Kita ini cuma tanah liat, Tuhan itu pejunan. Jadi suka-sukanya dia. Pejunan mau buanting, mau manasin tanah liat, diremes-remes, ya. Suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya pejunan. Kita ini tidak bisa mengendalikan Tuhan, tapi kita ini yang dikendalikan. Tangkep ya, Tuhan sang pengendali, kita dikendalikan. Makanya tenang, kalau Tuhan yang kendalikan, semuanya beres kabeh, semuanya akan aman-aman saja, baik-baik saja. Jadi 1 Petrus 4 ayat 12-13. Jalani proses, gak usah protes. Kenapa ini? Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kita hari ini ngalami musibah, air bah. Aduh ya, ada seorang ibu yang bicara, bilang gini, Bu, dia ada cerita. Dia bilang ini, Bu, bayangin ya Bu, saya tidak pernah nyangka hari ini dibawa titik seperti ini. Dia bilang, ya kalau saya dulu lihat orang-orang di sekitar saya,
Mereka bisa ngalami masalah. Saya bilang, aduh Tuhan bersyukur ya aku tidak ngalami badai seperti si A, si B, si C. Tapi Bu Eli tahu apa yang saya alami hari ini. Aduh Bu Eli, saya bilang, duh saya lebih parah dari orang-orang yang saya anggap lebih enak dulunya. Lebih enak saya, ternyata dia ngalami badai yang luar biasa. Banyak orang yang lagi ngalami luar biasa, saudara. Gimana nggak luar biasa? Suami meninggal, ya, ninggalin hutang, rumah masih cicilan, anak belum lulus. Kira-kira saudara, kalau keadaan seperti ini, itu luar biasanya dalam sekejap. Begitu suami baik meninggalkan hutang, rumah cicilan, anak belum selesai sekolah, masih butuh biaya yang banyak. Kira-kira, saudara, kalau tidak ada Tuhan, error enggak saudara? Error. Kalau tidak ada Tuhan, pengen mati enggak? Jelas. Tapi lihat firman Tuhan berkata, ini cuman ujian. Sebaliknya bersukacitalah. Yuk, malah disuruh bersukacita. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira bersukacita pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Hari ini yuk kita semua percayalah. Kita semua ngalami luar biasa. Badai itu tidak pernah permisi, tidak pernah excuse ya. Kalau misalnya permisi, tahun depan kanker, kamu siap-siap ya bakal kanker. Mungkin kita sudah minum obat anti kanker dulu. Kalau misalnya saudara dikasih tahu, tahun depan bangkrut ya, siapin tabunganmu, siapin mau bangkrut. Mungkin tabungan saudara sudah ditata, sudah disiapin baik-baik sebelum bangkrut. Tapi yang namanya badai kehidupan, namanya juga ujian, sewaktu-waktu. Saudara percaya, orang benar itu ujiannya sewaktu-waktu. Redeknya, ndak ada pemberitahuan, ndak ada warning. Ujiannya bisa sewaktu-waktu. Kalau kita sekolah enak ya, dulu sekolah ujian akhir sudah dikasih tahu, ujian tengah semester sudah ada tanggalnya pasti. Jadi kita sudah nyicil belajar ya, enak ya. Tapi ujian ikut Tuhan itu ndak ada tanggalnya saudara, sewaktu-waktu. Makanya Tuhan bilang gini, persiapkan mental. Pegangan terus firman Tuhan, pegang. Jangan pegang hartamu, karena ini bisa sewaktu-waktu ludes. Saya dulu pegang Pak Nyoto bisa hilang saudara, diambil. Tapi nanti kembali sebentar lagi ya. Pak Nyoto bisa hilang. Saudara punya apa dipegang bisa hilang. Anakmu yang kamu banggakan bisa hilang juga. Hari ini tidak ada sesuatu yang kita banggakan. Tuhan bilang, pegang firman. Karena waktu kamu pegang firman, kamu pegangan sama aku, tidak akan pernah hancur. Buruk pun tidak akan pernah terpuruk. Karena kita semua ini sudah dijagai Tuhan. Makanya ada firman ini kita baca 3 hal. Yaitu hari-hari ini perhatikan. Ya, hari ini yang pertama adalah di mana saudara dan saya. Kok saya belum rangkum sebentar. Hari ini yuk jangan kamu heran. Kenapa? Karena ini cuman ujian. Kita ini hendaknya bersukacita. Sebentar saya cari renungannya. Kita ini berhenti panik yang pertama, yaitu kita harus tenang sebagai pengikut Kristus. Tangkap ya, karena ini cuman ujian dari bagian jadi pengikut Kristus. Jadi sekali lagi, tidak percuma kita bersusah-susah hari ini masuk dalam prosesnya Tuhan yang luar biasa. Oh, gak luar biasa lagi saudara. Sudah suami meninggal hutang, rumah cicilan, anak belum lulus sekolah semua butuh biaya besar. Kalau bukan karena kekuatan firman, error ibu ini. Tapi saya cuma bilang sama ibu ini, yuk bangkit. Ada sesuatu firman yang menjadi kekuatan kita. Satu kata, Yakobus 1 ayat 12. Bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah engkau jika engkau bertahan dalam pencobaan, karena kita akan menikmati mahkota kehidupan. Jadi walaupun seburuk-buruknya hidup saudara, separah-parahnya luar biasa, bertahan aja. Karena nanti dapat mahkota karangan bunga. Dan kita ini cuman tenang sebagai pengikut Kristus, bersukacita, ambil bagian penderitaan Kristus, dan bertahan untuk kemuliaan Kristus. Duh, firman ini bagus tuh saudara. Saya amati, firman ini sering dibaca. Tapi waktu tadi saya baca,
Oh iya ya, bener juga. Kata-kata yang paling luar biasa, kalau ada sesuatu yang luar biasa, tenang. Ini cuman sebagai pengikut Kristus. Mahkota nanti. Tetap bertahan, tetap bersukacita. Karena kamu sedang ambil bagian dari penderitaannya Kristus. Saudara jadi ambil bagian dari dunia ini lenyap. Tapi kalau ambil bagian dari penderitaan Kristus, upahmu besar nanti. Yang ketiga, bertahan aja untuk kemuliaan Kristus. Jadi 3 kata, tenang, bersukacita, bertahan aja. Karena waktu kita tenang, bersukacita, dan bertahan, itu tidak sia-sia, tidak percuma. Nanti suatu kali saudara akan lihat proses hidupmu itu karena kita sedang dipersiapkan jadi pengikut Kristus, upahmu besar dan kemuliaan Kristus. Tangkap ya. Jadi sekali lagi saya sudah selesai. Malam ini tidak ada orang yang nyampa. Saya percaya, saya tiap hari. Saudara kalau masih nangisi nasib, nangisi masalah, saudara salah besar. Hari ini tidak ada orang happy ya happy ya. Jadilah seperti seorang anak kecil. Tuhan tuh suka ndak anak kecil. Kalau sudah ndak ngerti apa-apa, saya itu ngalami mujizat Tuhan. Saya itu nangis seperti anak kecil, saudara. Saya duduk di pinggir kasur, saya bilang, Tuhan, Papa, aku ndak bisa apa-apa. Aku ya ndak bisa apa-apa, ya ndak bisa berbuat apa-apa, ndak tahu apa-apa. Tuhan, Papa, aku ndak bisa apa-apa, ndak tahu apa-apa, ndak tahu harus apa-apa Tuhan. Tapi aku tahu, aku punya Tuhan yang bisa apa-apa. Tuhan yang sanggup melakukan apa-apa atas hidupku. Cuma nangis itu aja, saudara. Tapi hal yang sederhana seperti hati seorang anak kecil yang ndak tahu apa-apa, yang pasrah. Di situ Tuhan menyatakan mujizat yang ndak pernah saya pikirkan. Orang tanya, Bu, apa sih yang kamu lakukan selama proses dalam hidupmu? Kata kuncinya, ndak tahu apa-apa, ndak bisa apa-apa, ndak punya kemampuan apa-apa. Nangis kayak anak kecil di pinggir kasur, cuman Papa, aku anakmu, Pak, aku lagi tidak bisa apa-apa. Tuhan tuh seneng loh sama hati anak kecil. Daripada saudara sok minter, Tuhan kalau besok tidak ditolong, makan apa? Gimana hidupku? Itu tidak baik, saudara, tidak sopan. Lebih baik kita belajar kayak anak kecil hari ini. Sudahlah Papa, aku anakmu ya. Mulai malam ini yuk, yang lagi terpuruk, yang ngalami sesuatu yang luar biasa hari ini, engkau sudah kehabisan akal, habis sabar, sudah habis akal, habis-habisan, habis kesabaranmu, sudah nangis seperti anak kecil. Tuhan tuh suka hatinya orang yang kayak anak kecil, yang selalu kepingin ndak bisa apa-apa, hanya cuma nempel sama bapaknya. Itu yang hati kita ya. Yuk kita selesai berdoa ya. Kita semangat saudara, semangat. Saya semangat. Besok ingat pesawat saya pagi, saudara ya. Doain saya tetap kuat, tetap sehat, supaya hidup saya terus bisa jadi berkat buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tidur dalam perlindungan Tuhan, sudah serahkan ya. Mulai sekarang saya ajari setiap jemaat saya, yuk, bukan jemaat saya, jemaatnya Tuhan, mulai nangis, belajar punya hati seperti anak kecil. Jangan mengeminteri Tuhan, ngajari Tuhan apa-apa. Belajar seperti anak kecil. Mau nangis enggak apa-apa, nangis saja. Mau nangis seperti saudara, waktu dulu kita kecil, kalau kita mau minta sesuatu sama orang tua kita, anak kecil gimana? Dibawa kaki, aduh Tuhan ya. Itu kita praktekkan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sebagai anakmu, malam ini kami berkata, kami tidak tahu apa-apa, kami tidak punya kemampuan apa-apa, kami juga tidak bisa apa-apa. Tapi kami punya Tuhan yang bisa melakukan segala perkara. Kami punya Tuhan yang apa-apa hebatnya. Terima kasih Tuhan. Biar jemaat Tuhan hari ini kami semua milik Kristus.
kami punya berkat, kami punya anugerah sebagai keturunan Abraham, kami punya janji Tuhan, itu yang akan kami nikmati. Terima kasih Bapak, kami percaya malam ini kami diberkati luar biasa. Biar kami tidur dalam perlindungan-Mu, Engkau memberkati setiap kami yang cintai pada waktu tidur, berkati retreat nanti semuanya dalam kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Kalau sebentar kami mau berpisah, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Mulai malam ini kita ambil langkah ya. Tadi saya lihat ada gereja yang saya layani itu kalau mau tutup doa sebelum berakhir dia taruh tangannya di kepala. Kita ucapkan 3 kata. Aku hidup dalam anugerah, aku sebagai milik Kristus, aku hidup dalam berkat dan janji Tuhan sebagai keturunan Abraham. Yuk kita praktekin ya. 1, 2, 3. Pukul kepala saudara sendiri ya, jangan pukul kepala orang lain. Aku hidup dalam anugerah sebagai milik Kristus. Aku hidup dalam berkat dan janji Tuhan sebagai keturunan Abraham. Tuhan Yesus memberkati.